Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai cara membaca berita Forex, pengaruhnya terhadap pergerakan pasar. Teman-teman perlu simak pembahasan ini dari awal hingga selesai agar tahu kemana sih arah pergerakan harga pasar setelah data ekonomi itu dirilis. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membaca berita Forex ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading Forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti step by step-nya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara membaca berita Forex dan apa pengaruhnya terhadap pergerakan harga. Nah, pada pembahasan sebelum ini, ataupun pada video sebelum ini, kita sudah bahas mengenai bagaimana cara membaca data inflasi sebelum dirilis. Kali ini data inflasinya sudah dirilis malam jam 19.30. Nah, kita akan bedah data inflasi ini, apa pengaruhnya terhadap pergerakan harga pasar ke depan. Nah, kalau teman-teman lihat di kalender ekonomi di website XM, semalam data inflasi AS itu dirilis lebih rendah daripada perkiraan, dan kita sudah belajar kemarin bahwa jika data ini dirilis lebih rendah dari proyeksi, maka ini akan menyebabkan mata uang USD melemah. Kalau kita lihat bersama, di sini proyeksinya inflasi Amerika Serikat itu 8,7%. Nah, aktualnya ini berada pada level 8,5%. Di bawah perkiraan. Dan untuk inflasi di luar daripada makanan dan energi juga dirilis lebih rendah daripada proyeksi. Sama-sama datanya di bawah perkiraan. Dan kalau kita lihat semalam, itu pergerakan per mata uang USD melemah terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Oke, kita buka MT5XM. Ini per mata uang dolar Australia dengan dolar Amerika. Per mata uang dolar Australia ini menguat terhadap mata uang dolar Amerika. Teman-teman dapat lihat terjadi kenaikan yang signifikan. Ini karena data inflasi yang tadi lebih rendah daripada proyeksi. Kemudian per mata uang Euro USD juga sama. Ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Resisten yang ini dipecahkan. Kemudian per mata uang GBP USD juga sama. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan semalam ketika data inflasi AS dirilis melemah. Per mata uang USD JPY juga sama. Drop, turun, USD-nya melemah, yen Jepangnya menguat. Arahnya turun. Kemudian per mata uang USD CSF juga sama. Ini terjadi penurunan yang sangat signifikan dan sekarang mulai terjadi koreksi. Oke, ini sejalan ya teman-teman. Data inflasinya melemah lebih rendah daripada perkiraan. Per mata uang USD-nya melemah terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah teman-teman mendapati data ekonomi yang seperti ini, data sektor tenaga kerjanya cukup baik dan inflasinya di sini sudah mulai turun, maka kita akan dapat lihat bahwa ke depan nanti The Fed tidak akan agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Karena sedikit demi sedikit inflasi Amerika Serikat mulai turun. Kita telah belajar hubungannya bahwa kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed secara agresif kemarin sudah 4 kali dinaikkan, itu bertujuan untuk menurunkan harga ke level 2% untuk AS, dan ini sudah mulai turun. Maka kita akan dapat lihat nanti di pertemuan yang akan datang, di kebijakan moneter yang akan datang di bulan September nanti, kemungkinan The Fed merubah suku bunga acuan sebesar 75%, ini akan diturunkan menjadi 50%. Oke.
Di bagian tab komunitas sebenarnya sudah kami posting semalam setelah data inflasi ini dirilis. Teman-teman silakan buka menu komunitas di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi ketika kami bagikan analisanya. Klik bagian menu komunitas yang ini. Ini postingannya kita bagikan semalam. Dolar Amerika Serikat turun lebih dari 1% setelah dirilisnya data inflasi Juli yang lebih lambat dari perkiraan. Dan salah satu faktor penyebabnya ialah turunnya harga bahan bakar. Melambatnya inflasi AS ini merupakan sebuah sinyal bahwa resiko pengetatan moneter agresif yang sebelumnya dilakukan oleh The Fed mulai mereda. Jadi kemungkinannya nanti di kebijakan moneter yang akan datang, The Fed tidak akan agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Ini datanya, IHK-nya turun, berada pada level 8,5%, sedangkan untuk IHK di luar daripada makanan dan energi, dirilis lebih rendah juga, perkiraannya 6,1%, dirilis 5,9%. Dan pelaku pasar saat ini akan dapat sinyal yang cukup jelas bahwa kenaikan 75% suku bunga AS itu sekarang lebih kecil dibandingkan untuk kenaikan sekitar 50 basis poin. Oke. So, ini merupakan arah besar market. Teman-teman sudah dapat gambarannya sekarang bahwa nanti di kebijakan moneter yang akan datang di bulan September, The Fed kemungkinan besarnya hanya akan menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis poin saja. So, untuk beberapa waktu ini kita akan dapat lihat pelemahan mata uang USD terhadap pasangan mata uang yang lain, tapi tetap dalam tren yang menguat. Oke, tren jangka pendeknya melemah karena inflasinya lebih rendah, tapi jangka panjangnya tetap menguat karena The Fed masih harus menaikkan suku bunga lagi. Kemungkinan besar nanti di bulan Desember suku bunga AS itu akan berada pada level sekitar 3,25% sampai 3,5%. Jelas ya teman-teman semua mengenai bagaimana cara membaca berita forex sebelum dan sesudah dirilis ini, apa pengaruhnya terhadap pergerakan pasar. Jika inflasi suatu negara dirilis lebih rendah daripada perkiraan, maka tentu ini akan menyebabkan mata uang negara yang bersangkutan itu akan melemah, sedangkan apabila inflasinya terus naik, maka ini akan membuat mata uang negara yang bersangkutan menguat sebab bank sentral nanti akan menaikkan suku bunga. Seperti itu keterkaitan antara satu data ekonomi dengan data ekonomi yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap mengenai bagaimana cara membaca data GDP, analisis pernyataan hawkish dan dovish, ini silakan teman-teman buka di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Nah, di sini ada playlist analisa fundamental forex. Teman-teman bisa belajar analisa fundamental lengkap di playlist ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.